charging. Freaky girl under the sheets. But your love with things start slowing down. I know you got me, baby. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Davana di channel Zona Soal Dava. Baik, di sini aku akan membuat video pembahasan mengenai materi matematika 2. Di sini aku akan mengulang materi dari integral dan integral tak tentu. Di mana di sini aku akan membahas pengertian dan contoh soal latihan integral tak tentu dan juga konsep dan rumusnya. Baik, di sini aku mempunyai 4 soal mengenai integral tak tentu, yang dimana 4 soal ini akan aku jawab satu persatu. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan soalnya, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari integral dan rumus dasar dari integral itu sendiri. Yang dimana integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial, sehingga integral disebut juga dengan anti turunan. Dan rumus dasar dari integral itu ada 2 ini, yang dimana yang pertama, jika ada integral dari ax pangkat n dx, maka a dan pangkatnya itu bisa menjadi pembagi ditambah 1, x pangkat n nya ditambah 1 juga ditambah c, yang dimana a adalah konstanta. Yang berikutnya untuk rumus yang kedua di sini, yaitu jika ada integral a dibagi dengan x dx, maka itu sama dengan integral dari ax pangkat min 1 dx. Maka untuk hasilnya yaitu a ln harga mutlak x ditambah c, yang dimana a adalah konstanta. Dan oleh karena itu hasil integral mengandung plus c, maka disebut juga dengan integral tak tentu. Baik, di sini aku akan membahas soal yang pertama, di mana ada integral dari 1 per x pangkat 3 dx, maka kita bisa ubah menjadi integral dari x pangkat min 3 dx. Nah, yang berikutnya 1 dibagi dengan pangkat min 3 itu menjadi pembagi dari konstantanya ditambah 1, min 3 ditambah 1, x pangkat min 3 ditambah 1 juga ditambah c. Dan di sini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per min 2 x pangkat min 2 plus c. Nah, di sini untuk pangkat x min 2 nya kita bisa ubah menjadi nyebut juga, dan peroleh min 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Oke baik, yang berikutnya soal nomor 2 ini, yang dimana ada integral x min 1 pangkat 2 dx. Nah, di sini konstantanya pangkat 2, yang dimana kita bisa ubah menjadi integral dari x min 1 dikali dengan x min 1 dx. Dan di sini kita bisa kalikan x dikali dengan x dikali dengan min 1 dikali dengan x, min 1 dikali dengan min 1, yang mana di sini kita peroleh integral dari x pangkat 2 min 2x ditambah 1 dx. Yang berikutnya di sini kita bisa menggunakan rumus yang pertama, sama seperti soal yang sebelumnya, yang dimana pangkatnya menjadi pembagi. 1 dibagi dengan 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 tambah 1x tambah c. Di sini kita peroleh 1, 2 ditambah 1 itu 3 dibagi dengan 3, x pangkat 3 dikurangi dengan 2 ditambah 1 tambah 1 itu 2 per 2 x pangkat 2 ditambah x tambah c. Maka hasilnya di sini 1 per 3 x pangkat 3 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 2 dibagi 2 itu 1, x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Lalu yang berikutnya soal nomor 3 di sini,
jika ada integral dari x tambah 1 dikali dengan x min 3 dx, maka di sini kita bisa kalikan x dikali dengan x dikali dengan min 3, x 1 dikali dengan x 1 dikali dengan min 3, maka hasilnya yaitu integral dari x pangkat 2 min 2x min 3 dx. Lalu kita bisa hitung 1 dibagi dengan 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 dikurangi 3x ditambah c. Maka di sini kita peroleh 1 dibagi 3, hasil dari 2 tambah 1, x pangkat 3 min 2 dibagi dengan 2, x pangkat 2 min 3x ditambah c. Dan di sini kita bisa peroleh 1/3 x pangkat 3 dikurangi dengan 2 dibagi 2 itu 1, x pangkat 2 min 3x ditambah c. Yang berikutnya di sini kita masuk ke soal yang keempat atau soal yang terakhir. Integral dari 8x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, di sini soalnya sudah komplit ya. 8 dibagi dengan 3 ditambah 1, yaitu pangkatnya 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4x ditambah c. Dan kita peroleh 8 dibagi dengan 4, x pangkat 4 dikurangi dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Dan di sini kita bisa bagi 8 dibagi dengan 4, yaitu 2x pangkat 4 min 1/3x min 1/3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Oke, baik, cukup sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share supaya aku lebih baik, lebih berkembang lagi dalam membuat video pembahasan yang berikutnya. Dan jika kalian mempunyai metode atau cara yang berbeda dari yang aku gunakan, bisa ditulis saja di kolom komentar. Nanti aku akan balas satu persatu dan kita bisa saling sharing. Oke, baik, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Bye bye. Oke, baik. Selain membahas mengenai materi pengertian integral dan integral tak tentu, di sini aku juga akan membahas materi aplikasi integral, yang dimana di sini aplikasi integral untuk menghitung volume benda putar. Nah, jika di sini aku mempunyai sebuah fungsi y sama dengan fx, batas kirinya yaitu x sama dengan a dan batas kanannya x sama dengan b, dan di sini kita dapat peroleh daerah yang akan kita hitung volumenya, yaitu daerah yang digarisi dengan berwarna merah. Kemudian kita akan putar sebanyak 360 derajat terhadap suku x, dan kita akan peroleh untuk wadahnya di sini yaitu yang ke bawah di sini, dan di sebelah kiri ini adalah alasnya. Dan untuk menghitung volume yang terbentuk di sini, kita akan iris secara vertikal yang berwarna hijau di bagian tengah sini, atau kita gambarkan ulang di sini, yaitu bentuknya seperti cakram dengan R atau jari-jari fx dan ketebalannya yaitu delta x. Nah, bentuk cakram di sini menyerupai tabung yang dimana tingginya yaitu delta x. Dan untuk volume tabung di sini yaitu pi r kuadrat t sama dengan pi untuk r-nya yaitu fx f pangkat 2x dikali dengan tingginya delta x. Nah, untuk volume benda putar ini akan kita ketahui volume sebenarnya jika partisinya atau n-nya mendekati tak hingga, dan kita akan ambil limitnya dan kita akan peroleh volume sebenarnya yaitu sama dengan integral a sampai b dari pi f pangkat 2x dikali dengan dx.
Yang berikutnya di sini aku mempunyai satu contoh soal, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Nah, untuk gambar untuk daerah yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Dan jika kita putar daerah ini terhadap sumbu X, maka kita akan peroleh benda putarnya seperti ini. Dan untuk volumenya yaitu integral dari 0 sampai 2 dari P X pangkat 2. Nah, untuk fx yang di sini adalah X pangkat 2 dan kita akan pangkatkan 2 dx. Integral dari 0 sampai 2 dari P X pangkat 4 dx. Nah, di sini P-nya kita akan keluarkan dari integralnya P integral dari 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. P 1/5 X pangkat 5 untuk batasnya 0 sampai 2. Dan di sini kita akan peroleh 1/5 P 2 dipangkatkan 5 yaitu 32 dikurangi dengan 0. Maka hasilnya adalah 32,5 Pi satuan volume. Oke, baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.